Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Apriliani NIM 2015070 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian kata pengantar. Kata pengantar dalam karya tulis ilmiah. Di sebuah laporan karya ilmiah terdapat beberapa jabaran pengantar sebagai kalimat pembuka dalam suatu laporan. Biasanya disebut kata pengantar. Pada suatu kata pengantar ini terdapat kata ucapan syukur atas selesainya laporan sebuah karya tulis ilmiah. Cara membuat kata pengantar. Berhubung kata pengantar dalam sebuah karya tulis ilmiah itu umumnya hanya satu halaman, maka kamu perlu menyesuaikan isinya supaya tidak terlalu panjang dan lebih bermakna ketika dibaca. Adapun caranya, kamu perlu memperhatikan beberapa poin berikut ini. Pertama, bagian pembuka. Pada bagian pembuka, kata pengantar umumnya terdiri dari ucapan syukur serta terima kasih dari penulis. Ucapan syukur dan terima kasih tersebut ditujukan oleh penulis kepada Tuhan serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan karya tulis tersebut. Kedua, penyampaian isi. Kata pengantar juga memiliki bagian isi, teman-teman. Nah, di bagian isi itu sebenarnya kata pengantar menyampaikan sedikit tentang informasi karya tulisnya. Misalnya, kata pengantar dalam karya tulis ilmiah yang karya tulisnya berupa makalah penelitian, berarti isinya berupa penyampaian gambaran umum dari makalah tersebut. Pengertian kata pengantar itu sendiri merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah. Umumnya di dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantunya menyelesaikan karya tersebut. Selain itu, tak jarang juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya tulis yang akan dibuat selanjutnya. Ketiga, bagian penutup. Nah, teman-teman, kalau di bagian penutup ini dari kata pengantar biasanya sih penulis menyampaikan permohonan maaf serta permintaan kritik dan saran yang membangun. Permohonan maaf ini ditujukan ke pembaca karena penulis merasa jika karya tulis yang nantinya dibaca itu ternyata di bawah ekspektasi pembacanya. Lalu penulis meminta kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki karya tulis selanjutnya yang akan dibuat. Tidak lupa pada bagian akhir dituliskan tempat dan tanggal penyusunan karya tulis beserta nama penulis atau penyusunannya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Otopiani dengan NIM 2015065. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua dan ketiga, yaitu abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang tujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan dengan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. Di dalam dunia akademik, tulisan pendek ini digunakan oleh institusi atau lembaga organisasi pendidikan sebagai informasi awal atau sebuah penelitian ketika dimasukkan dalam jurnal konferensi lokal karya atau yang sejenisnya. Abstrak yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap, singkat kata abstrak informatif, merupakan ringkasan mini atas keseluruhan informasi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan sebuah abstrak harus memperhatikan tiga. Yang pertama itu ada struktur paragraf. Sebuah abstrak ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan ini ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua itu ada jumlah kata. Idealnya sebuah paragraf terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata. Namun pertimbangan jumlah kata yang paling tepat dalam penulisan skripsi, tesis ataupun disertai biasanya bergantung pada pertimbangan pandangan pembimbing atau supervisor. Yang ketiga itu ada isi paragraf. Pada saat pembimbingan, seorang supervisor mengedepankan 4 bagian empiris dalam sebuah abstrak. Penulisan abstrak memang tidak bisa diselesaikan dalam satu kali penulisan, sama halnya dengan penulisan esai. Penulisan abstrak juga memerlukan latihan agar bisa menciptakan hasil tulisan yang baik. Dan yang ketiga itu ada susunan daftar isi karya tulis ilmiah. Berikut ini dapat membantu Anda dalam membuat daftar isi, halaman judul, kata pengantar, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, isi penting. Dalam membuat
karya ilmiah seperti skripsi, makalah, serta proposal pasti diperlukan penyusunan yang terperinci, seperti adanya daftar isi yang akan digunakan sebagai informasi mengenai isi setiap halaman pada hasil karya ilmiah. Dengan adanya daftar isi akan mempermudah pembaca untuk mengetahui isi setiap halaman dalam karya ilmiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Wardini Putri, NIM 2015054. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai pengertian daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada setiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Atau dengan kata lain, daftar isi yang terdapat dalam sebuah dokumen berfungsi sebagai peta bagi pembaca, sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk menemukan informasi dalam dokumen berdasarkan judul dan nomor halaman. Daftar isi yang baik harus disusun dengan baik, mudah dibaca, dan mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan membacakan struktur daftar isi. Secara umum, daftar isi berisi bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, dedikasi. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, daftar tabel. Yang ketujuh, daftar gambar. Yang kedelapan, daftar lainnya, termasuk daftar definisi, daftar algoritma, daftar persamaan. Yang kesembilan, badan utama teks Anda, misalnya judul bab, judul, dan subjudul. Yang ke-10, lampiran. Yang ke-11, bibliografi. Yang ke-12, daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, cara menuliskan daftar isi. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kelima mengenai pendahuluan pada karya ilmiah. Bagian ini biasanya menuturkan tentang alasan dilakukannya sebuah penelitian, apa yang melatar belakangi atau latar belakang masalah, latar belakang mendeskripsikan masalah yang ada sehingga penelitian dilakukan untuk menjawabnya. Di bagian pendahuluan juga dibahas tujuan penelitian sebagai solusi atas masalah yang telah terjadi. Selain itu pula, batas penelitian agar topik penelitian tidak keluar jalur dan tetap pada patokannya. Baiklah, itulah saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.